Keluargaku adalah keluarga kelas atas. Orang tua, gak bisa bedakan vonis dan burung pipit. Sudah lama dengar keluarga Cyril ada orang tua yang demensia. Sangkanya hanya rumor, tampaknya beneran. Gawat. Kalau kakek lanjut berbual, akan gagal pernikahanku. Kakekku agak cadel. Mohon dimaklumi. Tadi dia mau bilang, dia sangat suka sama Sabina. Dia sangat setuju dengan pernikahan ini. Aku gak tuli. Dengar nada bicara kau, keluarga Cyril juga keluarga bangsawan. Jadi pandang rendah warisan 300 tahun keluarga Sato. Bukan. Keluarga bangsawan, berusia seabad, ataupun berusia ribuan tahun, bagiku itu gak ada apa-apanya. Pandai sekali berbual. Seakan diri sendiri seperti berasal dari keluarga tersembunyi. Apa kau tahu teh apa yang kau minum? Apa kau bisa rasakan? Kak, kau menyulitkan orang saja. Di dunia ini, siapa yang gak tahu nenek moyang keluarga kita 300 tahun lalu di Gunung Jenia bertemu orang abadi dan dapat 3 jilid teh klasik. Bahkan orang penting di kota Jonia juga nggak bisa rasakan misteri teh seduh ini. Minum lebih banyak. Minum lebih banyak. Selamanya kau gak akan bisa minum teh seenak ini lagi. 3 Maret. Yang tenang. Panen tunas baru untuk teh musim semi. Dikukus dan dikeringkan selama 2 tahun. Saat musim dingin, panci tanah liat ungu. Masak cangkir teh ke-7, namanya pohon pinus dengan air salju. Kenapa kau tahu kerajinan teh ini? Apa kau ada nenek moyang bernama Kila Sato? Waktu aku latihan di Gunung Senia, dia adalah gadis yang bawakan teh. Apa? Gawat. Penyakit kakekku kambuh lagi. Mana ada orang yang bisa hidup 300 tahun. Liam Salom datang. Pisan, Donya Serina, maaf, datang telat. Enggak telat. Oh, 2 orang ini agak asing. Mereka orang gila. Nanti akan diusir. Aku datang untuk lamar Sabina. Seseorang usir mereka. Tunggu. Kau adalah Felix, bukan? Ganggu menantuku malah berani datang untuk lamaran. Berani sekali. Dia bawa hadiah apa? Cuma 20 miliar? Bukannya ini kartu istimewa keluargaku? Percaya atau enggak, dengan omonganku bisa bekukan semua orang di dalam? Rupanya orang desa ini pakai uang keluarga Salom untuk tipu menantu keluarga Salom. Ini uang kami. Masuk! Segor dari keluarga Salom lamar Sabina dari keluarga Sato. Hadiahkan gelang giok, 3 ember mutiara laut selatan, 1 muatan emas dan perak, puluhan barang langka. Begitu banyak hadiah, harganya setidaknya ratusan miliar. Ini adalah keluarga bangsawan. Nggak seperti seseorang. Bawa 20 miliar, sudah mau bertingkah di keluarga kami. Mahal sekali. Sebelumnya bukannya sudah kasih mahar 60 miliar. Sebelumnya tunangan. Kali ini baru resmi. Demi tunjukkan ketulusan, aku sengaja ambil sebuah harta karun dari berangkasku. Wah, Wah, ini dari dinasti tanah. Nyonya Serina memang hebat. Harta karun ini dicor langsung ordo kerajaan yang sangat mewah oleh permaisuri dinasti tanah. Harganya 2 triliun. Ordo kerajaan dinasti tanah? Bukannya ini harta nasional? Di kota Jana, hanya keluarga Salom bisa keluarkan harta karun begini. Cepat, panggil Sabina. Bilang mertuanya datang. Anak desa, apa sudah lihat? Beda keluarga bangsawan dan orang biasa. Bahkan lebih jauh dari anjing dan orang. Kau sama sekali nggak pantas untuk Sabina. Kalau kau masih ada sedikit rasa malu, hanya sendiri. Apa Cabi tahu kau curi barangku untuk jadi hadiah? Apa kata kau? Harta karun punya kau. lihat barang bagus bilang punya kau. Orang tua, beneran gak tau malu. Apa identitas kau? Apa pantas punya harta nasional? Perampokan? Harus masuk penjara. Jangan lapor polisi. Maaf, kakekku sudah tua. Penglihatannya nggak bagus. Aku minta maaf mewakili dia.
Maaf, Feli, tongkat sakti ini dulu kakek simpan di gedung Havia. Di atasnya masih ada namaku. Kenapa dia tahu harta karun ini bukan punya keluarga Salom, tapi yang simpan sudah ratusan tahun gak mutu. Harusnya sudah mati dalam perang sebelum berdirinya negara. Gimana kalau di atas gak ada nama kau? Terserah gimana saja. Kalau nggak ada nama kau rangkak seperti anjing. Dan enyah dari keluarga Sato. Betul. Berani sekali kau duduk di posisi tinggi keluarga Sato. Apa pantas kau duduk di situ? Menurut kau? Aku akan rangka keluar sambil berlutut dan gak akan bahas pernikahan kedua warga. Oke. kakek buyut, jangan omong sembarang. Kalau nggak akan memalukan, bahkan nggak ketemu Sabina. Feli, tahu skrip segel kuno? Lihat ke belakang. Hadiah khusus untuk Bertram. Kakek buyut, di atas ini benaran ada nama kau. Omong kosong. Kau adalah Bertram. Bertram Cyril. Harta karun ini dikasih oleh permaisuri dinasti tanah untuk kau. Dia adalah muridku. Meskipun dia seorang wanita, tapi dia punya ambisi yang unik. Di zaman kuno maupun modern, dia permaisuri pertama. Sebagai guru, aku bantu dia. Dia kasih aku banyak hadiah. Ini yang paling buruk. Nggak sakit hati kalau hilang. Makanya, dipinjamkan pada Charlie untuk pamerkan. Orang tua ini, apa kau gila? Sakitnya parah pula. Tadi bilangnya nenek moyang kami adalah gadis yang bawakan teh. Sekarang bilang permaisuri dinasti tanah adalah murid kau. Kenapa kau begitu pandai berbual? Felix, cepat ambil uang untuk periksa. Otak kakek buyut kau. Permaisuri berasal dari dinasti tanah. Kecuali kau sekarang sudah 1500 tahun. Aku berapa tahun? Kau tanyakan saja pada Charlie. Siapa kalian? Apa Tuan Bertram ada di rumah? Tuan Bertram? Maksud kau kakek Bertram? Hari ini mereka pergi lamaran. Lamaran apa? Lamaran keluarga Sato. Nona keluarga kami dan Tuan Felix memang sangat cocok. Aku ingat hari ini. Kakak juga pergi lamaran ke keluarga Sato. Omong kosong, gak tahu apa-apa. Seseorang, usir mereka. Lebih baik patahkan kaki mereka. Biar orang-orang lihat gak mudah untuk masuk ke keluarga bangsawan. Aku masih belum ketemu Sabina. Aku nggak akan pergi. Dasar gak tahu malu. Kakek buyut, jangan gunakan kekerasan. Kita datang untuk lamaran, bukan kelahi. Aku nggak pakai kekerasan karena Sabina. Tapi hinaan yang Felix terima, aku akan buat kau bayar 10 hingga ribuan kali lipat. Halo, Kak. Apa kau di kediaman keluarga Sato? Aku lagi lamaran. Apa kau ada ketemu orang tua dengan tatapan bijak? Gak ada. Aku hanya ketemu orang tua gila. Kak, kau jangan bertindak gegabah dulu. Aku dan kakek akan segera ke sana. Oke. Ayo. Nyonya Serina, siapkan teh. Kakekku akan segera datang. Bahkan waktu dulu aku lamaran, dia saja gak datang. Kakek kau datang untuk lamaran. Bukannya kakinya sudah ratusan tahun nikmati masa tua dan peduli urusan duniawi? Apa mungkin rumor benar? Segor adalah cicit kesayangan Tuan Charlie. Gedung Havia cepat atau lambat akan serahkan ke dia. Kalau begitu, bukannya Sabina akan jadi nyonya gedung Havia? Dari jauh sudah dengar tawan kalian. Ada apa begitu bahagia? Pak Jordan, ada apa Anda datang? Astaga, asing sekali. Anda panggil Jordan saja. Aku datang sengaja untuk ucapkan selamat pada kalian karena dapat menantu yang baik dan sangat cocok. Wah. Kemurnian gelang giok ini kalau dilelang bahkan 100 miliar pun gak akan dapat. Pak Jordan, walaupun anakku yang nikah, tapi hadiah Anda terlalu berharga. Hah? Anak Anda adalah menantu keluarga Sato? Betul. Anakku Sekor hari ini akan lamar putri keluarga Sato. Gak benar. Bukannya katanya menantu keluarga Sato adalah orang penting? Syukur bukan apa-apa. Syukur bukan apa-apa. Hanya pesolek.
Apa ada yang salah dari informasi ayahku? Pak Jordan, silakan duduk. Tuan Charlie akan segera datang. Jangan anggap terlalu ramai. Yanti, keluarkan teh terbaik untuk melayani tamu penting. Tuan Charlie juga akan datang. Gak heran semua datang dari kota Sebo. Datang dari kota Sebo? Aku pikir semua sudah dengar. Bandara tutup semalam. Soal militer lakukan pendaratan terpaksa kalau kata ayahku. Orang berkuasa di kota Sebo kunjungi kota Sega sengaja untuk ucapkan selamat pada keluarga Sato karena berhasil dapat menantu yang baik. Ah. Nanti setelah kalian letak barang, langsung keluar. Tapi Pak Galih, kami masih harus jaga keselamatan Anda. Aku datang mewakili Daksa untuk hormat pada Tuan Bertram. Aku harus tunjukkan ketulusan. Untuk apa begitu banyak orang? Apa untuk tunjukkan kekuatan? Nggak boleh buat Tuan Bertram merasa jijik. Apa sudah paham? Baik. Orang penting di kota Cebu mau datang. Informasiku luas, jadi datang duluan. Tunggu informasi orang penting, datang dan kemudian tersebar secara luas. Waktu itu, pasti banyak keluarga dan banyak orang akan ucapkan selamat. Bahkan, ambang pintu rumah Anda akan rusak. Waktu itu, identitas sepertiku nggak bisa duduk. Juga nggak berani duduk. Gak kepikiran. Pengaruh Tuan Charlie begitu mengerikan. Orang penting di kota Sebo datang. Aku lihat ke depannya, siapa yang berani bilang keluarga satu turun ke kelas 2 lagi? Banyak keluarga dan banyak orang ucapkan selamat. Kalau orang-orang ini datang untuk cari aku, akan bagus sekali. Keluarga satu pasti akan nikahkan ke aku. Baru sadar belum 3 hari. Pengadilan kota Sebo sudah datang. Apa ini kekuatan teknologi? Dengar nada bicara kau. Orang penting kota Cebu datang untuk ketemu kau. Orangnya sudah sampai di depan. Nanti kau tanyakan saja. Sabina sudah datang. Bagai awan tipis yang tutupi bulan, salju berhembus seperti angin. Keluarga Sato lahirkan gadis cantik, lebih putih dari giok putih. Oke, pantas saja anakku langsung suka. Sabina, cepat hormat pada calon mertua. Felix, kenapa kau datang? Bukannya suruh kau pergi dari kota Sega? Sabina, aku datang untuk lamar kau. Sabina! Sabina! Calon mertua masih di sini. Kau sudah pegangan dengan pecundang ini. Apa masih ada penampakan wanita keluarga bangsawan? Bu. Sabina, cepat jelaskan pada calon mertua kau. Cepat. Pak Liam, terima kasih. Aku beneran gak suka sama Segor. Aku gak mau berbohong. Aku yakin dia pasti bisa dapat yang lebih baik. Sabina, kau nggak berbakti. Keluarga Salom bawa banyak barang lamaran. Aku nggak bilang harta karun lain. Hanya harta karun dinasti tanah saja harganya 2 triliun. Ketulusan begini apa bisa dilupakan begitu saja dengan kata terima kasih? Begitu banyak orang tua sibuk dengan pernikahan kau. Kalaupun gak suka, tetap harus nikah. Astaga, emosi anak muda. Sabina, nikah bukan masalah berdua, tapi penyatuan dua keluarga. Pak Jordan datang kasih hadiah secara pribadi. Tuan Charlie akan segera sampai. Bahkan orang penting dari kota Sega juga akan datang ucapkan selamat. Bisa dilihat masa depan kau akan cerah. Nenek tahu kau punya emosi kau sendiri. Tapi kau harus pikir baik-baik. Yang kau tolak bukan satu orang, tapi setengah kota. Pura-pura acuh, nggak acuh. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku. Sabina, aku hargai keputusan kau. Sabina, apa kau sudah pikir baik-baik? Nenek, yang aku pilih juga bukan satu orang. Tapi sisa hidupku. Aku dan Segor memang gak cocok. Anak gak berbakti. Apa kau masih tahu malu? Sepertinya aku terlalu manjakan kau. Sabina, apa kau baik-baik saja?
Sudah, Besan. bisa dilihat Sabina adalah anak baik. Hanya saja disesatkan oleh orang berniat jahat. Jadi kebingungan. Betul. Sabina patuh sekali. Memang disesatkan oleh pecundang ini. Felix, kalau kau bersumpah nggak akan ganggu Sabina lagi, aku boleh biarkan kau pergi. Kalau enggak, aku akan biarkan kau rasakan metode keluarga bangsawan. Hari ini aku nggak cuma mau pergi, tapi aku juga mau bawa Sabina pergi. Keterlaluan. Anak muda, terlalu gegabah. Kiranya cuma karena suka bisa lewati semua hambatan. Tapi kenyataan bakal buat kau kewalahan. Seseorang Nenek, kenapa kau nggak lepaskan aku dan Felix? Semua orang tahu pernikahan dua keluarga. Kakekku akan segera datang. Orang penting kota segera datang ucapkan selamat. Mau batalkan pernikahan dengan kata nggak suka? Apa nggak peduli harga diri keluarga kami? Berlutut. Minta maaf. Aku... Kakek buyut. Kakek buyut pernah bilang, kalau ada aku, nggak ada yang bisa celakai kalian. Kakek buyut, benar kata kau. Mending langsung rebut saja. Zaman hukum. Rebut apa? Kalau bandingkan keluarga bangsawan, apa di dunia ini ada yang lebih berharga dari keluarga Siril? Keluarga Siril? Apa itu? Apa kalian pernah dengar? Apa lebih berharga dari keluarga kerajaan? Beritahu orang tua ini untuk obati sakit jiwanya. Nyonya Serina, utusan khusus dari kota Sebo datang. apa? Cepat mundur, jangan halangi jalan. Galih utusan khusus Daksa datang berkunjung. Medali utusan didampingi personel militer, orang penting kota Cebu. Sangat mengesankan. Tuan Bertram, Utusan khusus tiba bawa kemuliaan, tapi generasi muda keluarga akan nikah. Anda orang penting malah datang dari kota Cebu untuk ucapkan selamat. Nyonya Serina, Anda terlalu segan. Keluarga Sato punya menantu. Juga berkah bagi negara. Seseorang kasih hadiah. Hadiah pertama, hadiah khusus dari pemimpin negara, medali jasa kelas 1. Hadiah kedua, kembalikan properti ke pemilik asli, akta kepemilikan istana. Hadiah ketiga, harta karun negara, ginseng ribuan tahun. Medali kelas 1, gak perlu tunduk. Rumornya, keluarga Jupri di kota Sega punya medali kelas 4 yang diabadikan di kuil leluhur. Istana. Ini adalah taman rakyat. Ini boleh dikasih. Bodoh. Nggak dengar hadiah dari pemimpin negara. Pak Gali ini mewakili pemimpin negara. Apa Tuan Charlie begitu penting? Apa segor kerabat pemimpin negara? Astaga, Pak Gali. Hadiah dari kau terlalu berharga. Maaf ya, anakku wajahnya terluka karena semalam jatuh. Sekarang masih ada di rumah sakit. Kalau enggak, aku pasti sudah suruh datang untuk berterima kasih. Rumah sakit? Ini bukannya menantu keluarga Sato di sini? Hah? Kau datang untuk cari aku. Lebih tepatnya, aku datang untuk mencari kakek buyut kau. Murid Gali, hormat pada Tuan Bertram. Ini. Kenapa berhenti? Masih ada jarak. Pak, ada banyak mobil. Kita nggak bisa masuk. Begitu banyak mobil. Turun, jalan kaki. Kalau kali ini nggak ketemu Tuan Bertram, kalian dipecat. Murid Gali, hormat pada Tuan Bertram. Ada apa ini? Kakek buyut, Pak Galih sepertinya datang cari Anda. Apa mungkin datang cari mereka? Hei, Pak Gali. Bukannya kau sengaja datang untuk ucapkan selamat pada Segor, anakku, karena lihat Charlie, kakekku? Charlie? Siapa dia? Apa dia pantas buat aku datang? Pak Bertram. Kali ini datang mau minta kau untuk jadi guru.
Apa? Status tinggi dan kekuasaan besar. Kenapa orang tua ini pantas jadi guru? Untuk pandu takdir Daksa? Iya, Tuan Bertram adalah yang abadi. Sudah ribuan tahun. Dan lihat bangun dan jatuhnya dinasti. Minta dia jadi guru saja sudah buang bakatnya. Ya, yang abadi? Bukan, aku nggak salah dengar, bukan? Orang tua ini sudah hidup ribuan tahun? Ini Ini, sayang, apa Pak Gali sudah gila? sepertinya otaknya juga nggak bagus. Pak Gali, aku Jordan, Biro Transportasi Kota Jiana. Ada yang aku nggak paham. Oh, kau adalah anak Bima. Langsung katakan saja. 8 keluarga terkemuka di kota Sebo. Anda berasal dari keluarga mana? Orang tuaku petani, nenek moyangku dari guru. Gak ada hubungan dengan 8 keluarga terkemuka. Mohon bertanya, apa Anda berasal dari militer atau ritus? Pangkat resmi berapa? Aku profesor Universitas Sebo. Juga kerja sebagai pustakawan. Profesor kampus? Gak ada pangkat? Ya. Gak ada pangkat? Gak ada pangkat, apa yang kau sombongkan? Gak ada pangkat, apa yang kau sombongkan? Pukul aku? Memang kau yang aku pukul. Kau gak ada latar belakang, gak ada pangkat. Malah pura-pura jadi utusan khusus. Berani sekali kau. Profesor kampus saja. Apa kau pantas pakai medali utusan khusus? Hanya barang palsu saja. Bodoh. Kesempatan yang diganti dengan karir ayah kau selama 40 tahun dihancurkan begitu saja oleh kau. Bima pasti akan marah besar. Marah? Kau nggak masuk akal. Malah keluarkan namanya yang abadi. Dasar gila. Akhirnya aku paham. Si Gali ini bukan orang gila, tapi aktor. Betul. Aktor drama pendek. Felix, kau kira cari orang akting jadi utusan khusus sudah bisa setujui kau? Sudah bisa buat kami pandang tinggi kau? Beneran bodoh sekali. Pura-pura jadi utusan khusus bisa dihukum mati. Apa kalian percaya atau enggak, satu telepon ke militer bisa buat kalian hilang dari dunia ini. Ayah, jangan telepon. Felix bukan sengaja. Kakek buyut, aktor yang kau cari rendah kualitasnya. Kali ini kita beneran buat masalah besar. Aku adalah utusan khusus. Beneran enggak berpengetahuan. Coba diam. Masih keras kepala. Kalau kau utusan khusus, kenapa kasih medali rusak begini? Apa yang kau lakukan? Medali ini dikeluarkan sebelum negara berdiri. Ini adalah kehormatan tertinggi. Setiap medali dapat mobilisasi 100.000 pasukan. Hui. 300.000. Lagi pula, Hentikan. orang mana yang kasih istana? Betul juga. Juga apa itu? Ginseng ribuan tahun? Hentikan. Medali bisa dicetak ulang. Kontrak bisa ditulis ulang. Tapi ginseng ribuan tahun hanya ada satu. Kalau dihancurkan, bahkan jual keluarga Sato juga nggak bisa bayar. Diam kau. Jelas-jelas ini hanya lobak. Keluarga kami punya. Minggir. Seseorang. Tangkap semua anggota keluarga Sato. Seseorang. Jangan teriak lagi, mana orangnya? Jangan teriak lagi. Para aktor yang kau sewa sudah pulang. Salah langkah. Kalau tahu keluarga Sato bodoh, nggak seharusnya suruh para pengawal pergi. Kalian tunggu saja. Tangkap dia. Seseorang. Pura-pura jadi utusan khusus dihukum mati. Tapi kalau kau biarkan cucu dan kakek ini, mungkin masih ada kesempatan hidup. Aku memang utusan khusus. Akan dihukum mati kalau kalian berani celakai utusan khusus. Kasih pelajaran. Tunggu dia kasih tahu dalangnya, baru lepaskan. Baik, Bu. Apa mau kau? Aku beneran utusan khusus. Pak Bertram, tolong aku. Pak Bertram. Charlie! Kalau makin telat, jangan datang lagi. Charlie!
Kalau makin telah, jangan datang lagi. Suara Tuan Bertram, cepat! Oh, orang tua sialan ini. Tumbuh dengan makan hormon ya? Suaranya besar sekali. Orang tua, kau berani panggil nama kakekku. Aku akan mengajarmu. Saat Charlie datang, semoga kau masih seberani ini. Dasar tua bangga. Kau pikir aku gak berani ngadepin kau? Berhenti! Tuan Bertram, Kakek, kenapa buru-buru ke sini? Tuan Charlie, umur Anda sudah lebih dari 100. Ini cuma pernikahan anak muda. Untuk apa Anda repot-repot datang? aduh, keluarga Sato benar-benar beruntung bisa dapat menantu sehebat ini. Iya. Keluarga Sato sungguh beruntung. Ornel, di kartu ini ada 800 triliun sebagai doa restu buat kedua mempelai. Semoga Anda nggak keberatan. Berapa? 800 triliun? triliun? Ya ampun. Ini cukup buat beli puluhan keluarga Sato. Tuan Charlie memberikan setengah Bang Hafia. Kakek, kayaknya hadiah ini terlalu banyak. Menurutku malah kurang. Besok, berikan semua harta di bagian terdalam berangkas sebagai hadiah pernikahan mereka. Kakek, terima kasih. Tuan Bertram, Kenapa? Kau mau sujud? Sudah bawa barang yang kuminta. Tuan Bertram, apa maksud Anda? Beritahu Charlie, kalau dia masih mau jadi budakku, bawa kepalamu dan minta maaf ke Felix dengan bersujud tiap 3 langkah. Kenapa nggak dibawa? Kalau gitu, jangan temui aku lagi. Nyala. Tuan Bertram, apa aku ngelakuin kesalahan? Mohon beritahu dengan jelas. Tanya saja ke cicitmu, Tegor. Kakek, kau kenal dia? Mana bajingan tadi keluargamu itu? Di rumah sakit. Ikut aku temui dia. Baik. Tuan Charlie, kenapa kau pergi? Gak mau minum teh dulu? Lalu 800 triliun itu jadi diberi nggak? Kak, ada apa dengan Tuan Charlie? Tadi masih baik-baik saja kan? Iya. Ini semua gara-gara orang tua ini. Dia duduk di posisi tertinggi keluarga Sato. Bikin Tuan Charlie kira dia anggota keluarga Sato. Dan dia pasti ngomong sesuatu yang gak sopan. Sampai Tuan Charlie marah dan pergi. Keluarga Sato benar-benar bodoh. Menyia-nyiakan peluang emas ini. Nyonya Sherina, aku masih ada urusan. Aku pamit dulu nggak sempat minum teh. Oh iya, kayaknya aku salah ambil gelang. Lain kali, aku akan kirim gelang yang benar ya. Pak Jordan. Ini semua salah kalian. Kalian merusak tunangan ini. Sabina, Nenek, tadi aku berdiri dekat kakek buyut. Aku dengar kakek Charlie panggil Tuan Bertram. Pasti ada salah paham. Sini kau. Tunggu. Ayah, ayah. Sabina, kakek buyut. Sabina! Berlututlah. Sabina! Sabina, kau tahu keluarga Sato hampir saja naik kasta. Tapi kau malah kayak wanita murahan. Gandengan sama gigolo itu. Di depan keluarga Salom. Bikin Tuan Charlie marah besar. Sabina, ini masih bisa diperbaiki. Cepat pergi ke rumah sakit dan tidur dengan Segor. Masih ada peluang untuk menyelamatkan pernikahan ini. Nenek, aku dan Segor memang gak cocok. Sabina, mana ada wanita yang bisa nikah sama orang yang dia suka? Lagi pula Felix itu orang kampung biasa. Apa dia lebih baik dari Segor? Ibu, Felix memang lebih baik dari Segor. Dan kakek buyut. Ibu, tadi aku berdiri cukup dekat. Sikapnya Tuan Charlie kepada kakek buyut begitu rendah hati. Menurutku Tuan Charlie jauh-jauh ke sini cuma buat menemui kakek buyut. Orang tua kayak dia bahkan gak layak membawa sepatu Tuan Charlie. Perintah orang tua. Mak Comblang sudah berkata, Sabina,
Kalau kau tetap keras kepala, jangan paksa aku mengusirmu dari keluarga Sato. Sabina, menyerahlah. Kau hidup mewah dari kecil. Kalau kau nggak nikah dengan keluarga Salom, masa mau ikut Felix ini ke desa dan hidup susah? Ayah, ibu, aku cuma mau hidup lebih santai. Bawa cambuk. Sabina! Caleb, Sabina tubuhnya lemah sejak kecil. Kalau dicambuk 36 kali, dia bisa mati. Ibu yang terlalu lembut. Dia jadi rusak begini karena kau. Ayah, Sabina, menurut peraturan, kalau buat kesalahan besar, akan dicambuk 36 kali, lalu diusir. Sebaiknya kau segera sadar. pukul saja. Sabina! Sabina! Kakek buyut, kau ahli bela diri kan? Selamatkan Sabina. Kumohon selamatkan dia. Kakek buyut. Itu urusan keluarga mereka. Aku nggak bisa ikut campur. Sabina! Minggir! Sabina. Sabina, kau nggak apa-apa? Apa bedanya bangsawan sama rakyat? Leluhur kalian gak pernah bertani, gak garap sawah. Aku tahu, kalian cuma anggap aku miskin. Tapi, nasib gak ada yang tahu. Jangan remehkan orang miskin. Suatu hari nanti, aku bakal berdiri di atas keluarga Sato. Di atas keluarga bangsawan. Nggak perlu begitu lama. 3 hari pun cukup. Nggak perlu begitu lama. 3 hari pun cukup. Yang dikumpulkan kami selama 300 tahun, kau mau dapatkan dalam 3 hari. Kau ngimpi. 2 Februari, naga mengangkat kepala. 3 hari lagi, aku akan dirikan keluarga Cyril di desa Bemi, Provinsi Barat. Saat itu, para keluarga bakal tunduk. Ratusan negara datang menyambut. Apa gunanya keluarga satu kalian? Felix, ayo kita pulang. Ayo. Ibu, kita biarin pergi gitu aja. Gimana kita jelasin ke keluarga Salom? Anak muda bisa dibutakan oleh cinta. Selama dia tinggal di desa dan ngalamin hidup susah, Sabina pasti bakal minta pulang. Ayah, gimana kau bisa masuk? Susah dijelasin. Nggak usah dibahas. Kau sudah kasih gelang giok hijau itu ke Tuan Felix. Tuan Felix siapa? Bukannya menantu keluarga Sato Segor? Aduh! Bodoh sekali kau. Yang harus kau dekati itu Felix sama kakek Bertram. Kau ngapain lagi? Aku ada mukul orang. Katanya dia utusan khusus. Apa namanya? Galih Lido? Benar, itu namanya. Kau... Ayah! Ayah! Bajingan. Suster, kau tahu nggak keluargaku punya apa? Kami punya bank. Asal kau temani aku, terserah kau mau minta berapa. Kakek buyut, paman, kenapa kalian ke sini? Segor, ku dengar kemarin kau ribut sama anak muda bernama Felix. Nggak ribut, si Felix itu selingkuh dengan Sabina. Kalau paman nggak menahanku, sudah kuhajar dia. Ngomong-ngomong, kakek buyut dia kayaknya adalah teman Anda. Kau salah sangka. Aku jelas bukan temannya. Kau cari gara-gara dengannya. Tentu saja. Dia tinggal di rumah tunanganku. Aku langsung bawa orang untuk menghajar Felix sampai remuk. Kalau Beryl gak payah, aku sudah tidur dengan Sabina. Kau...
Tuan, enggak. Orang tua itu ngomong apa kepadamu? Ayah, orang tua itu sombong sekali. Dia bilang, kalau keluarga Salom nggak bawa kepalaku untuk minta maaf, keluarga kita nggak layak jadi budak lagi. Apa-apaan? Masa keluarga Salom harus jadi budak? Dasar binatang! Kakek buyutku, kenapa kau pukul aku? Aku punya nama baik. Kok bisa punya keturunan bodoh sepertimu? Kakek, jangan marah ya. Tuan Bertram sudah kasih kesempatan buat minta maaf. Cornel, kau yang paling bisa diandalkan di keluarga ini. Tenang saja kakek. Biar aku yang lakukan kerjaan kotor. Paman Cornel, kau mau ngapain? Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Juga hari berdirinya keluarga Cyril. Para penjara bakal datang berbondong. Kalian bukan orang biasa lagi, tapi jadi ketua dan nyonya sekte abadi Cyril. Kakek Bertram, Anda benar-benar seorang praktisi abadi. Berapa umur Anda? Aku adalah muridnya Raja Raden dari dinasti Surakuno yang mempelajari 8 trigram, lalu melatih energi dalam dan mencapai nirwana karena aku lebih dari 3.000 tahun. Kakek buyut ternyata dari dinasti Surah. Jadi nenek buyut istrimu yang keberapa? Satu-satunya sebelum nirwana terakhir aku merasa mendekati kematian. Jadi aku meninggalkan keturunan untuk Felix anaknya berbakti. Atau aku nggak bisa lewat rencana terakhir. Duduklah. Kakek buyut, kita cuma duduk gini saja. Apa benar-benar ada orang yang akan bantu dirikan keluarga Cyril? Kau masih nggak percaya kakek buyut? Kakek buyut, bukannya aku nggak percaya. Siapa yang punya kakek buyut yang sudah hidup 3.000 tahun? Aku percaya sama kakek buyut. Aku sudah lihat ratusan tetua keluarga elit. Tapi baru kali ini aku lihat yang seberwibawa kakek buyut. Kalau memang ada praktisi abadi, pasti itu kakek buyut. Memang Sabina yang paling cerdas. Nanti cicitku yang bodoh ini perlu banyak bantuanmu. Kakek buyut, sepertinya ada yang datang. Ayah, ibu, nenek, kenapa kalian kesini? Putri mau nikah, masa orang tuanya nggak datang? Tempat tinggal apa ini? Tempat sampah ya? Benar-benar daerah terpencil. Lihat kursinya. Ini buat manusia duduk. Suamiku, bau apa ini? Bau kotoran ayam. Oh, itu bau orang miskin. Sabina, hidup di desa nggak nyaman kan? Kau nyesal nggak? Kau tetap putri kandungku. Kalau kau mau minta maaf, kau boleh pulang. Ayah, kalau kau datang buat restuin kami, aku menyambutmu. Tapi kalau kau mau pisahin kami, silakan pergi. Keras kepala. Keluarga Cyril kalian bukannya mau jadi nomor 1 di dasa. Sekarang sudah 2 Februari. Mana naga angkat kepala, para keluarga bakal tunduk. Ibu saja. Siapa yang nggak bisa? Aku juga bisa bilang aku reinkarnasi Dewi Bulan. Besok malam aku mau terbang ke bulan. Tunggu saja. Waktu bagusnya akan segera tiba. Oke. Kita tunggu 1 jam di sini. Lihat kalian pura-pura gimana. Ayah, jangan duduk. Apa? Kakek buyut bilang, nanti keluarga top di Daksa akan datang. Keluarga satu baru berumur 300 tahun. Kalian nggak layak duduk. Nggak layak ya? Aku mau lihat sendiri. Keluarga mana di desa yang begitu bosan sampai datang ke desa terpencil dan duduk di kursi rewot ini. Iya, lihat kursi jelek ini. Disuruh duduk pun aku ogah. Itu tempat dudukku.
Gali, utusan khusus, membawa 99 barang langka untuk Tuan Felix dan Nona Sabina. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng bersama. Raja kami menghadiahkan medali jasa peringkat 1, sertifikat tanah Istana Pangeran, Ganoderma api kualitas terbaik. Semoga keluarga Cyril dapat keberkahan abadi. Tuan Bertram, aku sudah mencari gudang negara, tapi nggak ketemu ginseng 1000 tahun. Jadi cuma bisa pakai ini, Ganoderma api berumur 900 tahun sebagai penggantinya. Kau perhatian. Tampilkan harta karun. Pedang terkenal dari dinasti Isya, Tarma. Semoga Tuan menyukainya. Ini pedang kerajaan Dasa. Katanya yang pegang pedang ini bisa menebas siapa saja. Waktu sungguh kejam. Kau pun sudah menua. Kakek Bertram, kau kenal pedang ini? Di zaman perang, aku sempat pakai nama James Blake dan menempa 12 pedang legendaris. Sarma adalah yang utama. Sudah lebih dari 2000 tahun lalu. Ternyata pedang lama Anda. Lanjutkan saja aktingmu itu. Pemainnya masih sama semua. Masih mau menipu kita lagi. Apa yang kau kasih? Hah? Plastik ya? Ternyata kalian semua di sini. Pas sekali. Tangkap mereka semua. Tangkap mereka. Ngapain? Kau ngapain? Lepasin. Kamu ngapain? Kau dasar tukang sandiwara. Berani sekali sentuh kami. Kau nggak takut aku lapor polisi? Lapor saja. Sampai sekarang kalian masih nggak percaya aku utusan khusus. Cih, Pak Jordan sudah bilang, kau nggak punya latar belakang atau pangkat. Nggak mungkin kau utusan khusus. Jordan ya. Bawa dia. Pak Jordan? Pak Jordan, kenapa kau jadi begini? Kami ketemu di jalan tadi. Dan aku kasih pelajaran sedikit. Tuan Felix, Nona Sabina, gelang ini warisan keluarga kami. Bernilai 100 miliar. Tolong kalian terima ini. Untukku. Gelang ini bukannya buat Segor. Pak Jordan, kau ada permintaan untuk kami. Bukan urusan besar kok. Cuma ingin memintamu memohon kepada Tuan Abadi untuk membebaskan ayahku. Aku akan berlutut. Jangan. Apa yang terjadi? Ia membocorkan lokasi Anda. Aku sudah menahannya. Cuma masalah kecil. Lepaskan. Baik. Aduh. Terima kasih Tuan Abadi. Pak Jordan, dia benar-benar utusan khusus. Dasar nggak berguna. Kalau bukan karena kalian yang bodoh dan menyesatkanku, mana mungkin aku ngasih hadiah ini ke orang yang salah. Jadi maksudmu dari awal sampai akhir kau mencari Felix? Kalau enggak, Eo Wira dari kementerian memberi setengah saham grup Wira. Dan nilai 1,36 kuadriliun sebagai ucapan selamat kepada Tuan Felix dan Nona Sabina. Semoga bahagia dan bersama selamanya. Aku, Ceros Kale, memberikan 3 tambang emas, 5 ladang minyak, 10 tambang batu bara yang senilai 1,6 kuadriliun sebagai ucapan selamat kepada kalian atas pernikahannya. Semoga cinta kalian kuat seperti emas. Orang terkaya. Raja tambang. Kakak Ipar, apa yang terjadi? Menantumu itu sebenarnya siapa? Hah? Hadiah sebanyak ini bisa beli negara kecil. Aku pun nggak tahu. Bukannya mereka dari desa terpencil? Silakan bangkit. Tuan, kudengar Anda mau bangun sekte abadi Cyril. Keluarga Wira dari kota Sebo rela jadi pengikut Anda dari generasi ke generasi. Tuan, keluarga Kale Kota Beru juga mau jadi pengikut. Leluhur kami pun ada hubungan darah. Kalau begitu, semua tergantung kalian. Istriku, menurutmu kita harus gimana? Silakan duduk. Terima kasih Tuan. Terima kasih Nyonya. Bos, keluarga Cyril di depan sana. Sepertinya ada banyak orang. Penuh dengan mobil. Kenapa takut? Hari ini kita datang bawa senjata. Saudara-saudara, sudah sembunyiin semua barangnya? Hari ini kita kasih kejutan buat keluarga Cyril. Ayo. Aku kepala keluarga Cyril. Kelly,
Semua sudah berlalu. Lama ada kakek buyut. Kau nggak perlu lagi hidup miskin seperti dulu. Mulai sekarang, nggak akan ada yang berani menindasmu dengan keluarga mereka. Nanti akan ada banyak orang yang mendekatimu. Mereka bakal beri segala harta dunia kepadamu. Tapi ingatlah, semuanya datang karena kakek buyutmu. Hanya Sabina yang benar-benar tulus pada kau. Kau harus baik kepadanya. Jangan pernah sakiti dia. Aku bersumpah pada langit, kalau aku mengecewakan Sabina, maka biarlah aku disambar petir 5 kali. Aku rekam semuanya. Charlie dari keluarga Salom datang untuk menerima hukuman. Tuan Charlie, Hamba berdosa karena gagal membimbing anak. Sampai dia berani menyinggung tuan muda dan nyonya. Sekarang, dia sudah dihukum mati. Mohon ampun, Tuan Bertram. Jangan-jangan dalam kotak ini ada... Buanglah. Pergi. Tuan Bertram, kudengar Anda mau bangun keluarga Cyril, keluarga Salom, bersedia menjadi budak dan melayani Anda. Sekarang mereka berdua yang memimpin. Asal kau sungguh-sungguh, kau bisa jadi pengurus mereka. Terima kasih, Tuan Bertram. Tuan muda, ada 800 triliun kartu ini. Anggap saja uang jajan. Dan pakai sesuka hati. Anda dan Nyonya akan menikah. Pasti mau pergi bulan madu. Kebetulan kami punya beberapa pulau di luar negeri. Semuanya untuk Anda. Anda mau? Kapal pesiar juga? Oh, oke. Ibu! Ibu, kau kenapa? Jangan nakutin aku! pintar seumur hidup, tapi salah di akhir. Kehormatan hari ini seharusnya milik keluarga Sato kita juga. Ibu, jangan ngomong gitu. Bagaimanapun juga, Sabina anggota keluarga Sato. Paman, kau lupa ya? Kau sudah mengusir aku. Aku bahkan dicambuk 36 kali sama ayah. Putriku, ini salah ayah. Ayah salah paham. Mulai sekarang, ayah nggak akan maksa kau nikah lagi. Menantu yang baik. Aku benar-benar buta. Nggak mengenal naga sejati mulai sekarang. Keluarga Sato akan mengikuti perintahmu. Kau bilang apa, kami nggak akan langgar. Istriku, ini... Suamiku, sekarang kau kepala keluarga. Kau yang memutuskan. Beri dia kursi. Bagaimanapun dia orang tua. Terima kasih kepala keluarga. Lapor, kami tangkap satu mata-mata. Lepasin! Kenapa kalian ada banyak senjata? Kalian ngapain? Setelah kalah di keluarga Sato, kali ini aku bawa 5.000 pasukan dan mengepung daerah ini. Preman-preman kecil dengan pistol saja mau ngerampok di sini. Lucu sekali. Dasar bajingan, berani mengganggu Tuan Bertram. Kau mau menghancurkan keluarga Salom. Dasar tua bangga! Aku gak paham. Apa yang menakutkan dari kakek itu? Kau... Cuma karena menyentuh koleksinya sampai harus bunuh anakku buat minta maaf. Kalau saja hari ini aku lebih siap, aku sudah bunuh kalian semua. Anak kecil, kau lihat gunung di depan itu? Kenapa? Kau mau belah gunung itu gitu? Wah, gunungnya terbelah. Satu tebasan membelah gunung. Kekuatan sehebat ini bisa lawan 100.000 pasukan. Kakek, dia... Dasar bodoh. Tuan Bertram itu praktisi dari zaman dulu. Keluarga Salom habiskan semua harta cuma buat jadi pelayannya. Tapi kalian ayah dan anak malah menantang Tuan Bertram terus. Memang pantas mati. Bawa pergi dan tembak. Nggak bagus lihat darah di hari pernikahan. Bunuh saja besok. Baik. Ampun, Tuan. Tuan, aku ada permohonan. Kau mau jadi praktisi? Sejak melihat kisah Anda di sejarah, aku ingin mengikuti Anda. Bukan mau jadi praktisi, hanya mau menemani Anda menuang teh dan melayani. Tuan, kami juga ingin melayani.
Zaman dinasti Isya, aku dirikan sekolah Yia dan menurunkan kitab damai di zaman 3 negara. Setelah itu, aku menurunkan belasan ajaran lainnya. Sayangnya, aura spiritual makin sedikit. Nggak ada yang bisa jadi praktisi. Meski kuturunkan ajarannya lagi dengan bakat kalian, pasti nggak akan bisa melangkah di jalan praktisi. Kenapa bisa begitu? Kalau nggak bisa jadi praktisi, masih bisa melatih fisik. Ini jurus tinju kosmo, latihan tiap hari, buat tubuh sehat dan umur lebih panjang. Terima kasih, Tuan. Perintah dari Raja. Ujian nasional buka jalur bela diri. Jurus tinju kosmo diajar di seluruh negeri. Bangun bangsa kuat, kuatkan wibawa negara. Usir penyakit dan bencana, ringankan derita rakyat.